PMI untuk berangkat harus meminjam kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. PMI dipaksa untuk meminjam kepada dalam tanda kutip P3MI yang juga berperan sebagai rentenir, yang uang itu dipaksakan dipinjam kepada PMI berbunga sangat tinggi dan dipotong setiap bulannya. Ini juga adalah bagian kejahatan yang harus kita lawan bersama-sama. Depisanya, tidak ada pejabat negara di Indonesia dari presiden sampai ketua RT yang seluruh sumber pendapatannya berasal dari nenek moyangnya, kecuali dari sumbangan rakyatnya, sumbangan para pekerja migran Indonesia. Jadi naib jika di negara yang para pejabatnya mendapatkan gaji setiap bulan, yang gaji itu dinikmati oleh keluarganya, yang karena gaji itu dia bisa makan sehari-hari, yang karena gaji itu anak-anaknya masih bisa melanjutkan sekolah. Naib di negara besar ini adalah cara yang tidak saja menggunakan kekuasaan politik untuk menekan kepala BP2MI, tapi bahkan godaan setan yang terkutuk dilakukan kepada kepala BP2MI. Saya tahu persis bagaimana ada pihak-pihak di lembaga kekuasaan di negara ini yang mengundang BP2MI. Dalam forum-forum itu memberikan tekanan agar mencabut peraturan badan tersebut. Saya katakan, atas nama undang-undang, tidak ada godaan setan yang terkutuk dan tidak ada tekanan politik apapun yang bisa memaksa saya untuk mencabut peraturan tersebut. Jadi itu seru ya, seru. Saya buka nih, Taiwan saya buka. 14 kali melakukan pendekatan kepada kepala BP2MI. Saya buka nih, ini kan live. Saya tidak terbiasa basa-basi. Ya. Pendekatan terakhir dilakukan di salah satu hotel. Salah satu kamar hotel yang bernama Hotel Crown di Jakarta. Saya minta saudara Depril waktu itu, mana saudara Deprilnya? Beliau, saya bilang Anda hadir mendampingi saya, Anda berdiri di depan pintu hotel. Jadi jika terjadi sesuatu di kamar hotel kepada saya, Anda akan mengetahui dan menjadi saksi. Sama, Pak Beni, mohon peraturan badan tersebut agar dicabut. Ini sangat merugikan banyak pihak. Kalau perlu dan setuju, saya akan pertemukan Anda dengan semua agensi yang ada di Taiwan. Anda ngerti? Kalau sudah jalannya mempertemukan dengan semua agensi itu maksudnya apa? Pasti Anda paham. Ya. Saya katakan kepada Mr. Brian, Ketua TETO Taiwan yang ada di Indonesia, saya tidak akan bergeser dengan keputusan peraturan badan ini, karena ini adalah perintah undang-undang kepada saya. Joint Export dilakukan 2 kali, difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia secara Zoom. Teman-teman KDI menyaksikan itu. Dalam Joint Export itu, Taiwan yang diwakili oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia meminta kepada saya untuk mencabut peraturan itu. Karena dianggap peraturan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Taiwan. Ketika dia mengatakan itu dalam forum resmi itu, saya katakan, jika Anda tidak setuju dengan peraturan yang kami buat, yang Anda menganggap bahwa itu dipaksakan secara sepihak, bagaimana dengan peraturan yang ada di negara Anda, yang Anda berlakukan sepihak kepada para pekerja migran Indonesia? Ini ada wakil Taiwan di sini. Mana? Yang wakil Taiwan hadir ya? Yang delegasi belum datang ya? Saudara-saudara tahu apa peraturan Taiwan yang dipaksakan kepada negara kita dulu untuk PMI berangkat ke Taiwan? Ada sebuah formulir yang itu harus ditandatangani oleh pekerja migran kita. Dan dalam formulir itu, kita dianggap harus menyepakati, yaitu biaya fee agency sebesar 60.000 NT atau sebesar 34 juta. Saya katakan kepada pemerintah Taiwan, bagaimana bisa undang-undang yang Anda buat, peraturan yang Anda buat,
dipaksakan kepada PMI, bahkan harus ditandatangani sebelum anak-anak bangsa kami meninggalkan wilayah NKRI dan sebelum terbang ke Taiwan. Negosiasi terakhir dengan Taiwan adalah, jika Anda ingin peraturan ini dicabut, kami minta dua hal untuk Anda lakukan. Satu, kenaikan gaji sektor informal, pekerja rumah tangga kita. Dari 17.000 NT menjadi 20.000 NT, dan itu akhirnya disepakati oleh Taiwan. Para pejabat. Kedua adalah menghilangkan dalam formulir tersebut, menghilangkan kewajiban pembayaran fee agency sebesar 60.000 NT atau 34 juta, dan itu hilang dari formulir yang wajib ditandatangani oleh setiap pekerja migran Indonesia. Ini pengetahuan baru juga untuk kawan-kawan para pegiat kemanusiaan. Reasoning yang saya gunakan saat itu adalah jasa untuk perusahaan, jasa nih, jasa pendampingan, jasa konsultasi bagi para pekerja migran Indonesia. Oke, mungkin itu dibutuhkan. Tapi ilustrasinya adalah, jika saya sakit, jika saya kurang enak badan, saya pasti akan datang ke dokter untuk meminta advice, untuk diperiksa ya, kesehatan saya. Dan karena pemeriksaan itu saya bayar, itu adalah kewajiban saya. Jadi sama halnya dengan PMI, Anda tidak boleh memaksa dia menyatakan persetujuan membayar sebelum ada konsultasi apapun yang dibutuhkan, yang Anda terpaksa memberikan jasa kepada pekerja migran Indonesia. Alhamdulillah, dua negosiasi itu kita lakukan dan tekan kepada Taiwan, dan itu adalah kemenangan bagi pekerja migran Indonesia. Ada yang bertanya sama saya, bagaimana dengan Hong Kong? Bagaimana dengan negara-negara lain? Jadi, teman-teman di Hong Kong, saya ingin bertanya hati nurani kita. Mau bela agensi Hong Kong atau mau bela pekerja migran Indonesia? Saya, Benny Ramdhani, akan membela pekerja migran Indonesia. Kalau ada alasan bahwa itu belum bisa diterima oleh agensi-agensi Hong Kong, apakah itu tugas BP2MI? Mari kembali kita melihat tugas fungsi masing-masing kementerian lembaga. Harusnya ketika peraturan badan ini belum bisa dilaksanakan di Hong Kong, belum bisa dilaksanakan di negara lain, maka tugas Kemlu, maka tugas Naker yang menegosiasikan peraturan tersebut dengan negara-negara penempatan. Masa kita lagi sih? Kalau peraturan badannya kan udah perintah. Bisa dibuka nggak tuh undang-undangnya, peraturan badan? Undang-Undang 18/2017. Pasal 30 ayat 1. Peraturan badan tentang biaya penempatan dikeluarkan oleh siapa perintah undang-undangnya, Ibu Biro Hukum? Oleh BP2MI. Jadi BP2MI diberikan mandat oleh undang-undang untuk mengeluarkan peraturan badan tentang biaya penempatan. Demikian juga dengan pemerintah daerah yang hingga hari ini belum konsisten untuk membiayai biaya-biaya pelatihan. Kejahatan ketiga adalah karena biaya-biaya tersebut belum ditanggung oleh pemerintah, maka PMI untuk berangkat harus meminjam kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. PMI dipaksa untuk meminjam kepada dalam tanda kutip P3MI yang juga berperan sebagai rentenir, yang uang itu dipaksakan dipinjam kepada PMI berbunga sangat tinggi dan dipotong setiap bulannya. Ini juga adalah bagian kejahatan yang harus kita lawan bersama-sama, saudara-saudara.